Walau telah bebas dari pusat rehabilitasi Sabtu kemarin, sosok Raffi Ahmad belum juga ingin menampakkan batang hidungnya. Lazimnya orang yang terbebas dari lilitan hukum kerap menggelar upacara syukuran, nampaknya tidak berlaku bagi Raffi. Di kediamannya di kawasan Lebak Bulus juga tak menunjukkan geliat meski si empunya rumah telah kembali. Yang terlihat hanya beberapa karyawannya yang tengah menyemen jalanan menuju rumah Raffi dan beberapa orang yang ingin menjenguknya. Kemanakah Raffi? Benarkah ia sengaja mengasingkan diri dari kejaran wartawan? Raffi gimana? Gimana akhirnya bisa bebas? Belum, katanya sih jam 3 pulang, dini hari. Puji syukur atas kembalinya Raffi pada dunia bebas dirasakan betul oleh Ami Kanita. Ialah orang yang paling menunggu momen pembebasan ini. Setelah terpisah dengan anak kesayangannya selama hampir 3 bulan, kini Ami bisa memeluk dan menemani Raffi menjalani hari-harinya. Dari pengakuannya diketahui, jika anak kesayangannya ini sengaja tak memilih rumah pribadinya sebagai persinggahannya. Dengan dalih ingin menenangkan diri, Raffi memilih menetap sementara di rumah sang nenek. Ya alhamdulillah, pokoknya alhamdulillah Raffi sudah bisa menghirup udara segar lagi, bisa bersama saya lagi, mungkin bisa beraktivitas lagi, itu aja lah yang penting. Alhamdulillah. Ya Raffi pasti mau, tapi Raffinya pengen menangin dulu aja dalam beberapa hari ini dulu gitu. Iya juga, saya juga belum banyak bicarakan malam dia. Dia lebih banyak sama keluarga jadi sama neneknya lah. Tapi tadi udah bicara banyak, tapi ya udahlah, nanti Raffi biarin tenang aja dulu. Pastilah ada di balik ini semua, ini pembelajaran yang paling berharga buat Raffi, buat kami sekeluarga. Ada mungkin ini juga suatu cobaan, kita terima semua dengan tawakal lah. Pembebasan Raffi Ahmad pada Sabtu kemarin ternyata berdampak pada suasana hati Wanda Hamidah. Politikus yang belakangan diduga memiliki hubungan khusus dengan Raffi ini tiba-tiba saja menuliskan tentang sukacitanya atas bebasnya Raffi. Terhitung sebanyak 2 kali, Wanda menuliskan soal perasaan syukurnya buat Raffi di akun Twitternya. Dalam kicauan pertamanya yang ia tulis bersamaan dengan waktu keluarnya Raffi dari pusat rehabilitasi di Lido Sukabumi, Wanda menulis so many words unspoken. Cuma bisa bilang, Alhamdulillah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Kicauan kedua berbunyi, tabah, sabar, ikhlas. Semua Allah yang mengatur. Manusia yang pandai akan mengambil hikmah dari setiap kejadian. Lantas, mengapa Wanda tak berada di antara Ami Kanita, ibunda Raffi, serta Luna Maya saat pembebasan Raffi Sabtu kemarin? Belum sempat. Biarkan dia istirahat dulu lah, kasihan kan. Udah lama nggak ketemu bantal dan guling. Pokoknya saya bersyukur aja. Raffi juga keluarnya Raffi juga ya bersyukur juga gitu. Tapi harus dimaknai, Raffi harus mengambil hikmah dari semua kejadian ini. Gitu. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya lebih baik lagi, lebih hati-hati lagi gitu. Itu aja. Pokoknya semua peristiwa ada hikmahnya. 3 bulan berada di pengasingan memang butuh waktu khusus untuk kembali menjalani kehidupan hedonis. Tak dipungkiri, sejumlah jadwal telah menanti untuk dilakoninya. Mulai dari wajib lapor yang harus ia jalani, hingga sidang di MK DKI yang masih terus berjalan. Bahkan Raffi pun sudah siap untuk kembali ke dunia entertain lagi. Apakah masa tenangnya ini ia gunakan sebagai waktu berpikir untuk menyusun strategi menghadapi sidang? Lantas, benarkah Raffi akan melaksanakan wajib lapor hari Senin ini? Dan apakah di sidang selanjutnya Raffi akan hadir? Yang jelas, kembalinya Raffi dalam pelukan sang bunda membuat dirinya akan lebih hati-hati menjaga pergaulan buah hatinya. Ya pastilah semua ini ada hikmahnya, ada pembelajaran, pastilah ada semua di balik ini kan, pasti Raffinya tambah kuat gitu kan. Banyak hikmahnya. Raffi dengan musibah seperti apapun ini namanya musibah, Raffi akan mengerti lah pasti semuanya sebab akibat kita berperilaku semua pasti ada harus betul-betul lah
dijaga dengan bersikap, dengan berperilaku, pasti ada sebab akibatnya kalau kita berhati-hati itu aja. Ya selalu lah kalau mengawasi gitu kan, apapun kalau anak udah dewasa kan saya juga nggak mungkin dekat dia terus, tapi mungkin dari ya, ini semua ada hikmahnya lah buat dia tambah hati-hati dalam segala hal itu aja. Iya kayaknya sih seperti itu, cuma Raffi tetap ingin pulang dulu lah, sebentar aja, kasih waktu sebentar katanya. Wajib lapor ya Tante? Iya seperti itu. Ya maaf ya. Maaf. Itu mudah, nanti kita atur 1 minggu sekali. Alasan penangguhan penahanan Raffi yang dikeluarkan oleh Badan Narkotika Nasional atau BNN dengan melihat kondisi Raffi yang kian membaik. Belakangan diketahui kalau Ami Kanita memiliki andil dalam soal pembebasan anak laki-lakinya ini. Ami mengajukan permohonan agar Raffi bisa melakukan perawatan jalan. Hari ini penyidik BNN terhitung sore hari ini kita menangguhkan penahanan terhadap Saudara Raffi Ahmad setelah yang bersangkutan menjalani masa rehab di Lido. Atas rekomendasi dari dokter, yang bersangkutan sudah bisa menjalani rehab jalan. Kenapa berani tim medisnya BNN untuk melakukan rawat jalan adalah karena kondisinya baik. Dan saya kalau dokter keluarga itu sifatnya advokasi, mengawasi, dan apa yang dikerjakan oleh dokter yang menangani menangani Raffi, kita punya kemampuan untuk menilai itu. Jadi itulah hasilnya. Kenapa BNN berani bahwa ini kita bisa rawat jalan atas permintaan ibunya. Dengan diterimanya masa penangguhan penahanan oleh Raffi ini, Raffi boleh melakukan aktivitasnya. Namun, Raffi juga harus menyadari jika proses hukumnya tidak pernah berhenti. Sampai saat ini, berkas Raffi oleh pihak Kejaksaan Negeri belum dinyatakan lengkap alias masih dalam tahap P19, hingga berkasnya masih berada dalam wewenang BNN. Dia minggu ini juga pasti akan mulai aktivitas, nanti dia akan konferensi pers sama teman-teman kalau dia udah siap semua. Saat ini kami masih memerlukan waktu untuk melengkapi berkas tersebut. Kami tentunya berharap bahwa nantinya ada kesamaan persepsi antara penyidik BNN dengan pihak kejaksaan. Ya, sekarang memang kondisi berkasnya adalah P19. Kalau tadi katakan 2 minggu, enggak. 2 minggu adalah kewajiban jaksa untuk segera, ya, itu terbalik dari pertanyaannya. 2 minggu mereka harus menyatakan, kalau mereka menyatakan P21 mereka harus kembalikan gitu. Jadi kami masih punya waktu, BNN masih punya waktu untuk melengkapi. Tadi sudah dijawab Pak Beni, dalam waktu dekat berkas ini akan dilengkapi. Halo, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat pada pagi hari ini, saya Indah Alex akan menemani Anda selama 1 jam, tentunya hanya di Was-Was. Berpulangnya Ustadz Jeffrey Al-Bukhari atau yang akrab disapa dengan UJ secara tiba-tiba dikarenakan kecelakaan tunggal yang ia alami, tak ayal menjadi kabar duka yang menyita perhatian masyarakat di negeri ini. Pasalnya, sosok UJ yang pandai bergaul dan selalu menggunakan bahasa keseharian dalam dakwahnya membuat sosok Ustadz satu ini banyak diidolakan. Itulah mengapa UJ dikenal dengan sebutan Ustadz Gaul. Lantas seperti apa doa-doa yang terlantun dari kediaman almarhum memasuki hari ketiga kepergian mendiang tadi malam? Dan seperti apa ketegaran Pipik Diah Irawati menghadapi kenyataan bahwa sang imam keluarganya sudah tak ada lagi? Nah pemirsa, jangan kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, sebab Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was.